Hai kids, good morning. Selamat pagi dengan Mem Lydia hari ini. Judul cerita kita adalah Mimpi Raja Nebukadnezar. Ayat intinya di dalam Daniel 2 ayat 20. Berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab daripada dialah hikmat dan kekuatan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah anak-anak, ada seorang raja bernama Nebukadnezar. Dia adalah raja dari negara Babilonia. Suatu malam raja ini sedang tidur. Kemudian tiba-tiba dia bermimpi tentang sesuatu yang sangat aneh. Setelah bangun pagi, raja ini merasa tidak nyaman, tidak tentram. Kemudian dia panggil seluruh orang-orang bijaksana, orang-orang berhikmat dan orang-orang pintar yang ada di istananya. Kemudian raja ini berkata, "Wahai para orang-orang bijak, aku tadi malam bermimpi dan aku ingin mengetahui apa arti mimpi itu." Kemudian orang-orang pintar dan orang-orang bijak itu berkata, "Tuanku Raja, tolong beritahukanlah apa mimpi Tuanku Raja supaya kami memberitahukan kepada Tuanku artinya." Tetapi kemudian Raja Nebukadnezar menjadi marah. "Aku tidak mau memberitahukan mimpiku itu apa. Aku mau kalian menceritakan apa mimpiku tadi malam dan menceritakan artinya." Waduh, orang-orang pintar itu pun kemudian apa? Mereka merasa bingung. "Tuanku Raja, yang Tuanku minta itu terlalu susah. Bagaimana kami tahu Tuanku Raja tadi malam mimpi apa?" Tetapi hal itu membuat Raja Nebukadnezar menjadi semakin marah. "Aku tidak mau tahu," katanya. "Aku mau kalian mengartikan semua mimpiku atau tidak kalian akan menerima hukuman mati." Ya. Kemudian Daniel mendengar berita itu. Dan Daniel pergi menghadap raja. Dia bermohon kepada raja, "Tuanku Raja, berikan aku waktu supaya aku berdoa kepada Allahku di surga untuk memberitahukan mimpi dan arti dari mimpi Tuanku Raja." Kemudian Daniel pergi ke rumahnya dan dia meminta temannya Sadrak, Mesak, Abednego untuk berdoa memohon Tuhan memberikan hikmat dan membukakan mimpi serta arti dari mimpi Raja Nebukadnezar. Akhirnya Tuhan pun memberkati Daniel dan teman-temannya, mendengarkan doanya dan memberitahukan mimpi Raja Nebukadnezar itu beserta dengan artinya. Nah, kemudian Daniel pun pergi berkata kepada Ariok. Nah, Ariok ini adalah panglima tentara Raja Nebukadnezar. Kemudian Daniel berkata kepada Ariok, "Pak Ariok, tolong sampaikan kepada raja ya bahwa Tuhanku yang di surga sudah memberitahukan apa mimpi raja dan apa artinya. Maka aku akan segera menghadap kepada raja supaya tidak jadi dibinasakan orang-orang yang pintar itu." Akhirnya raja pun menerima kedatangan Daniel. Di situ Daniel berkata bahwa Tuhan yang ada di surga, Tuhan yang disembah Daniel sudah memberitahukan arti mimpi dari Raja Nebukadnezar. Dan akhirnya Daniel pun menceritakan bahwa Raja Nebukadnezar bermimpi tentang sebuah patung. Wah, orang-orang pintar yang ada di belakang dari Daniel merasa sangat terkejut. Wah, Daniel ini sungguh hebat, ya. Kemudian Daniel mulai menerangkan bahwa "Tuanku Raja," katanya kepada Raja Nebukadnezar, "bermimpi tentang sebuah patung yang sangat besar dan sangat gagah. Patung itu berkilau-kilauan dan kepala patung itu terbuat dari emas. Kemudian dadanya terbuat dari perak. Kemudian pinggangnya terbuat dari tembaga. Dan juga pahanya terbuat dari besi. Dan jari-jari kakinya terbuat dari besi bercampur dengan tanah liat." Wah, Raja Nebukadnezar terkejut. "Betul sekali Daniel, apa yang kamu katakan. Memang betul itu mimpiku." "Dan Tuanku Raja," kata Daniel, "Tuhan di surga memberitahukan tentang arti dari mimpi itu. Ketika Tuanku sedang melihat bahwa patung itu berdiri tegak kokoh, tiba-tiba
ada sebuah batu yang terungkit tanpa perbuatan tangan manusia menimpa patung itu, dan kemudian batu itu menghancurkan patung itu. Ya, sehingga tidak ada bekasnya lagi tertiup dengan angin, tetapi kemudian batu itu menjadi bertambah besar dan menjadi gunung yang menutupi dari seluruh dunia. Nah, ini arti mimpinya. Kepalanya terbuat dari emas melambangkan kerajaan Babilonia. Ya, kerajaan tuanku raja. Kemudian dada lengannya terbuat dari perak, dan itu melambangkan kerajaan Persia yang akan menggantikan kerajaan Babilonia. Kemudian perut dan pinggangnya terbuat dari tembaga, ya, yaitu kerajaan Yunani. Pahanya dari besi dan kakinya besi bercampur tanah liat yang melambangkan kerajaan Roma. Kerajaan ini kuat seperti besi dan dia akan memerintah dengan tangan besi dan akan membuat orang-orang menjadi sengsara. Tetapi batu itu melambangkan kerajaan Tuhan yang ada di surga. Kerajaan itu akan menggantikan semua kerajaan-kerajaan yang ada di dunia, dan kerajaan itu akan menjadi besar. Demikianlah arti mimpi dari Raja Nebukadnezar, dan Tuhan ingin menyampaikan pesan kepada raja tentang segala sesuatu yang terjadi di masa depan. Dan tuanku mendapatkan berkat itu. Wah, Raja Nebukadnezar sangat senang. Raja Nebukadnezar sangat berbahagia. Maka dia perintahkan untuk memberikan semua hadiah yang bagus-bagus kepada Daniel. Dan dia mempercayakan supaya Daniel tinggal di istana raja. Teman-teman Daniel juga diangkat menjadi pemimpin-pemimpin di negara Babilonia. Nah, anak-anak, itu yang berkat Tuhan berikan kepada Daniel dan teman-temannya karena mereka selalu mengandalkan Tuhan. Kalian juga mau mengandalkan Tuhan hari ini? Yuk kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena kami mempunyai Allah yang begitu baik. Terima kasih karena Tuhan selalu menjaga dan memelihara kami. Kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa lagi anak-anak. Tuhan berkati.